Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyuna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa, kegiatan Tabligh Akbar yang kita selenggarakan pada hari ini Rabu 26 Maret bertepatan dengan 26 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah di hari-hari yang mulia ini. Hadirin wal hadirat, para peserta Tabligh Akbar dan pemirsa Shahih Dakwah TV dimanapun Anda berada, rahimakumullahu ta'ala jami'an. Tahukah kita sekarang ini berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tatkala kita menyebutkan tanggal kita melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar ini, yaitu 26 Ramadan, menunjukkan bahwa kurang lebih 4 hari lagi, ya, 4 hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Ramadan datang dengan begitu banyak hadiah yang disediakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang dengan begitu banyak ketaatan-ketaatan yang dimana nanti manusia diperintahkan untuk melakukan ketaatan itu. Melakukan perintah itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan penghuni surga, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, yang sering kita baca di hari Jumat, ya, yaitu surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini, para pemirsa sekalian, tentang gimana orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, tidak hanya sekadar beriman kepada Allah, tidak hanya sekadar mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dia, adalah Rabb dia, tapi dia innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, dan dia mengerjakan kebaikan. Ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Secara umum tatkala kita melakukan kebaikan apapun itu, para hadirin wal hadirat,
maka tentu yang kita harapkan dari kebaikan, dari amalan saleh yang kita kerjakan adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah thawab, pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pahala atau ganjaran itu adalah surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Kata Allah, sesungguhnya saya menciptakan, saya menyiapkan kepada orang-orang yang beriman, ya, yang saleh, yang taat kepada aku, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala kita, ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terpikirkan di benak kita. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya tatkala kita melakukan amalan, kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amalan itu. Ya, dan memasukkan kita dalam kategori orang-orang yang beriman, dalam kategori orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita para pemirsa sekalian. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Bagaimana bukti cinta Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak cabang kebaikan. Banyak, ya, kebaikan yang bermacam-macam dan kembali kepada kita. Apakah kita mau melakukannya atau tidak? Ya. Itulah, ya, bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada makhluknya. Dia menyediakan begitu banyak jenis kebaikan, begitu banyak jenis ketaatan, yang dimana manusia melakukannya, maka dia diganjar pahala dari apa yang dia lakukan. Kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ingin meraih surga, ingin meraih semua ketaatan, semua ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Adalah orang yang telah dijamin untuk masuk ke dalam apa yang manusia impikan. Ya. Karena tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, sampai dikisahkan dalam riwayat bahwa beliau ketika salat, beliau memperpanjang bacaan beliau sampai para sahabat mengira bahwa kayaknya ini sudah mau selesai ini, ya, sudah di penghujung Al-Baqarah. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyambung di surah Ali Imran. Para sahabat mengatakan kayaknya terakhir Ali Imran. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung lagi di surah An-Nisa, dan panjang salat beliau. Kita terkadang, apalagi salat tarawih, selalu mau yang cepat-cepat. Di mana di Anas bin Malik kayaknya ini panjang banget ini salatnya. Sampai jam 11 malam. Jam 11 malam itu waktu kita tidur. Lebih baik kita tidur daripada salat. Toh ini kan salat sunnah, bukan salat wajib. Hati-hati dengan bisikan syaitan. Ini luar biasa bisikan syaitan. Amalan sunnah, bukan amalan wajib. Tidak usah engkau begadang. Pekerjaanmu itu yang tumpuk-tumpuk itu kamu belum selesaikan. Kamu pilih duniamu atau akhiratmu. Duniamu bisa membuatmu bahagia. Ya, ini akhirat masih lama, masih panjang umurmu, masih panjang. Ya, masih panjang waktumu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sudahlah. Ini godaan-godaan syaitan. Kata syaitan, ya, tatkala beliau, ya, para syaitan ini disuruh sujud kepada Adam, maka
beliau minta untuk ditangguhkan kematiannya. Ditangguhkan kematiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin, dan sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang minal munzarin, yang sudah ditangguhkan kematiannya, diberikan tambahan waktu, jemaah sekalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini perkataan iblis. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Saya akan mendatanginya dari segala sisi mereka. Seluruh arah mata angin dia akan datang kepada manusia. Min baini aydihim wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Dan ditutup dengan ungkapan dari iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan banyak dari mereka yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Godaan syaitan itu sangat banyak di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Karena manusia berada di saat-saat dia semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Berada di waktu-waktu yang dimana banyak jenis kebaikan yang harus dia lakukan, harus dia selesaikan. Para peserta tabligh akbar, rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ustaz, katanya syaitan dibelenggu. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, futihat abwabul jinan, wa ghulqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin. Ketika datang Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa ghulqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu, artinya ditutup, dikunci. Ya. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada yang enggak puasa, masih ada yang enggak sholat, masih ada yang melakukan hal-hal yang sia-sia? Maka kita katakan, syaitannya sudah ditutup, syaitannya sudah dibelenggu, berarti ini adalah kadar dari syaitan. Artinya, ini orang imannya tidak kuat, imannya lemah, imannya butuh untuk dinaikkan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan naik itu kepada ketaatan dan turun itu kepada kemungkaran yang dia lakukan. Maka tatkala seorang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan atau imannya turun dan datang bisikan syaitan, maka dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Hadirin wal hadirat, para peserta tabligh akbar via virtual seperti ini, jazakumullah khairan. Maka kita kembali kepada tema kita, air mata perpisahan Ramadan. Ramadan telah menemani kita kurang lebih 26 hari, 27 malam. Ya, karena sebentar malam sudah masuk malam ke-27. Menemani kita dengan berbagai macam jenis ketaatan. Tapi kembali dari kita, apakah ketaatan itu kita lakukan atau tidak? Apakah ketaatan itu kita tunaikan atau tidak? Dan Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim, tatkala masuk Ramadan, beliau sangat fokus dengan ibadah-ibadah. Dan puncak kefokusan Nabi SAW dan para sahabat dalam melakukan amalan saleh, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
adalah ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadisnya, "Idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-awakhir fi Ramadan." Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ketika telah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda min zarahu. Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengikat erat atau ya mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Wa aiqada ahlahu wa ahya lailahu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam mereka. Wa aiqada ahlahu, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga beliau. Kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk dan memiliki banyak istri, memiliki banyak keluarga. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya beliau Shallallahu alaihi wasallam membangunkan para istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk melaksanakan qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tatkala Ramadan belum datang kepada kita. Kita belum masuk di Ramadan. Kita sangat lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat lalai dari salat 5 waktu. Kita sangat lalai dari ibadah-ibadah sunnah. Kita sangat lalai dari amalan-amalan saleh. Kita tahu kita akan mati. Kita tahu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita kalau sudah tahu mengetahui sesuatu, telah mengetahui sesuatu bahwa ini seperti ini, itu seperti itu, maka tentu sesuatu yang harus disiapkan maka kita siapkan. Sesuatu yang harus dihindari maka kita hindari. Tapi mengapa kita bersantai-santai? Apatah lagi sekarang ya ngetren goyang-goyang ya. Saya nggak tahu apa istilahnya itu. Goyang-goyang nggak jelas. Urat malunya udah nggak ada. Padahal ya kita ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman. Sungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Artinya kalau dia keburukan maka kita harus malu untuk melakukannya. Tapi kalau dia kebaikan jangan kita malu untuk melakukannya. Sekarang kebalik. Dunia sudah terbalik para hadirin. Mereka mengatakan bahwa kalau kebaikan Anda harus malu untuk melakukannya. Kalau dia keburukan, jangan malu untuk melakukannya. Dan inilah yang terjadi sekarang di mana di anak-anak muda, di generasi muda. Buka bersamanya nggak afdol kalau nggak video. TikTok, goyang sana sini. Bahkan menimpa laki-laki. Ini laki-laki harus Anda jaga kejantanan Anda. Kalau mungkin perempuan yang goyang itu nggak ada masalah mungkin ya. Artinya ya sudah, ini perempuan, wajar dia goyang. Wajar dia melakukan itu karena ya tabiat mereka seperti itu. Tapi saya tidak membolehkan. Ya saya tidak mengatakan bahwa perempuan boleh goyang, enggak. Tapi kalau ini sudah masuk di ranah laki-laki, Anda juga goyang. Ini dipertanyakan kejantanan Anda. Ya. Ini ada goyang-goyang enggak jelas. Tapi kita Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita malu dalam melakukan keburukan. Tapi jangan kita malu dalam melakukan kebaikan. Ini sekarang sudah dibalik. Jadi Ramadan datang untuk merutinkan kita dengan amalan soleh. Dengan ibadah puasa misalnya. Dengan ibadah zakat misalnya. Dengan ibadah yang lainnya. Dan melatih kita untuk ya waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ini kita dilatih untuk diberkahi itu waktu. Dengan kita baca Quran. Dengan kita baca Al-Quran. Sudah sampai mana bacaan Quran kita? Ini sudah hari ke-26. Seharusnya mungkin kalau memang kita punya target 30 kali khatam atau 1 kali khatam, paling minimal Anda
hari ini sudah berada di juz 26. Ya, di juz 20, di juz 26. Maka saya ingatkan para hadirin wal hadirat, pemirsa, peserta tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah. Bagaimana caranya diberkahi? Dengan berzikir. Dan di antara zikirnya adalah membaca Al-Quran. Dia adalah zikrullah. Dia adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Dan saya ingatkan para kurir, para driver, ya, atau orang-orang yang cari nafkah untuk keluarganya, para lelaki, para ikhwah, dan secara umum yang lagi cari nafkah. Kita tahu kita semua memiliki kebutuhan. Kita memiliki kebutuhan yang mungkin lebih banyak daripada yang lain, sehingga menuntut kita untuk kerja di bulan Ramadan. Bagi para driver, kurir, dan yang lainnya, jadikan waktu-waktu Anda, baik itu di jalan atau ketika Anda jemput barang, terima barang, ya, dan yang lainnya, di waktu-waktu yang kosong, mungkin Anda menunggu pesanan belum jadi, Anda harus menunggu dulu. Atau Anda di tempat kerja, ya, di kantor misalnya, ada waktu istirahat atau ada waktu kosong, maka gunakan itu untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Ini jangan kita pernah remehkan bacaan Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran membuat hati kita ini semakin tenang, semakin nyaman, semakin lembut, semakin suci. Karena diisi dengan kalamullah, dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Ustadz, saya nggak hafal Quran, Ustadz. Saya nggak bisa baca kalau nggak lihat mushaf. Bagaimana kalau saya di jalan, Ustadz? Kita punya banyak zikir. Istighfar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, ya, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang lisan kita mudah ucapkan, akan tetapi manzilah dia, kedudukan dia di mizan, di hari pertimbangan amal kelak, dia sangat tinggi derajatnya. Habibatani indar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dua kalimat tersebut. Apakah dua kalimat tersebut? Dia adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau di waktu sakaratul maut, kebiasaan beliau rahimahullahu taala adalah menawarkan, ya, dirinya untuk ditanya. Ya, ketika itu beliau di kamar, kemudian beliau bertanya, mada indak, apa yang kamu punya? Ente punya pertanyaan apa enggak? Kemudian kita mengatakan, la ya Syekh, kita tidak punya pertanyaan. Kemudian beliau di waktu-waktu sakaratul maut beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, berzikir, karena memang beliau rahimahullahu taala, ya, sangat merutinkan lafaz-lafaz zikir tersebut. Ya. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Supaya kita, ya, amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa menjadi penutup dari kebaikan, penutup dari kehidupan kita. Penutup dari segala kebaikan yang kita lakukan. Karena kita ketahui bersama, kita ini manusia yang lemah. Manusia yang butuh dengan banyak bekal untuk menghadapi hari akhirat.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal itu takwa. Dan takwa al-khawfu minal jalil wal amr bit tanzil wal qana'atu bil qalil. Takwa itu al-khawfu minal jalil, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amru bit tanzil, dan dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang apa Allah berikan kepada dia. Kalau dia sedikit dia bersyukur, kalau dia banyak tambah bersyukur. Ya. Maka jadikan Ramadan ini para pemirsa Tablik Akbar ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi momen yang sangat spesial dalam kehidupan kita, menjadi momen untuk kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, karena kita tidak tahu apakah kita akan bersama dengan Ramadan nantinya, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang ataukah tidak. Sehingga inilah yang mendorong kita untuk selalu melakukan amalan-amalan saleh. Kemudian yang terakhir, salah satu amalan yang Nabi SAW lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak i'tikaf. Ya, atau ini istimrar. Ustadz, katanya Lailatul Qadar itu turun di waktu-waktu ganjil. Kalau gitu anak i'tikaf di malam-malam ganjil saja. Tidak usah di malam-malam genap. Kita nggak boleh tebak-tebakan para hadirin wal hadirat. Kalau misalnya anak kasih antum amplop, ada 10 amplop misalnya. 10 amplop ini silahkan cari uang 100.000 di dalamnya. Ya. Silahkan cari. Ini random ya, nggak ada yang tahu yang mana isinya. Tapi anak kasih antum 10. Ya, pilih dari antara 10 itu satu saja. Satu saja apa? Amplop. Tapi kalau antum ambil semua 10 itu, 10 amplop itu, dan antum cari terus, maka saya yakin Anda akan dapat apa? Anda akan dapat uang 100 itu. Maka sama para pemirsa Sahih Dakwah TV, para pemirsa peserta Tablik Akbar, kalau Anda cari 10 Lailatul Qadar itu, 10 malam di 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar, di setiap malamnya, maka kemungkinan besar Anda akan dapat. Karena Lailatul Qadar nggak ada H-. Anda pernah dapat H-1, H-3 Lailatul Qadar, nggak ada. Ramadan juga gitu, nggak ada. Sehingga kita butuh untuk bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dan i'tikaf isilah dengan kebaikan-kebaikan, zikir, baca Quran, ibadah-ibadah yang lain, sehingga Lailatul Qadar bisa menjadi atau kita bisa dapatkan semuanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat, menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan dan menjadikan kita orang-orang yang yang akan menang dari segala amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, dan menjadikan kita orang-orang al-aidin, orang-orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, yang terbebas dari segala dosa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.